Halo semuanya, balik lagi sama gue Lukman Hidayat di video tutorial Blender Game Engine. Oke baik, di video kali ini gue bakal melanjutin seri dari video sebelumnya yang kita membuat game di PUBG 2020. Oke, di video sebelumnya kita udah belajar bikin kamera movement ya, tapi ketika si playernya aktif aja gitu. Jadi kalau misalkan kita play di sini, ketika kita tekan satu, itu si kamera yang ngikutin dari gerakan dari si player aktifnya itu ya. Jadi kalau misalkan kita tekan satu ya dia ngikuti yang lainnya gitu kan. Oke, di video kali ini kita akan coba improvement ya. Kita akan coba bikin satu kayak untuk item ya. Jadi kita ngambil item gitu. Jadi nantinya dia si playernya ini bisa ngambil item gitu lah, entah itu item apapun itu. Dan di video kali ini mungkin kita akan coba bikin kayak ngambil senjata kali ya. Jadi nantinya senjata ini akan dipakai untuk ngelawan yang musuh-musuhnya lah gitu kan. Oke, tapi sebelumnya kita akan ini dulu ya, memperbaiki shadernya dulu. Ini kayak shadernya kurang enak aja. Ini kan nuansanya pengennya kayak lebih kayak ke kartun-kartun gitu ya. Oke, di sininya kita bisa ubah. Nah, di view shadernya ini kita tadinya kan Lambert ya. Kalau Lambert itu kan dia lebih soft. Dia lebih soft banget. Kita akan coba ke Fresnel. Jadi kalau di Fresnel itu lebih kayak gini lah ya. Sebenarnya bisa di sini tune, cuma kalau tune itu lebih kayak gini. Jadi cakupannya cuma segitu doang. Tapi kalau Fresnel itu lebih global, dia lebih yang ngikuti dari si ininya nih, dari si sunnya ini nih. Oke, kita akan ganti yang lainnya juga. Ini apa lagi tuh? Ini material 09 dari mana? Oh, ini nggak kepake nih ya. Oke, ini juga kita ubah. Kemudian yang lainnya juga nih. Terus ini apa nih? Oh, ini sepatunya. Oke. Nah, terus yang ini juga nih. Kita play. Oke. Dilihat, jadi dia agak lebih ada tone shadingnya ya. Agak tone shading gitu lah. Agak-agak kartun gitu. Yang ini juga sama. Yang ini juga akan kita ubah ke Fresnel semua. Oke, udah nih ya. Oh iya, itu tinggal yang ini doang sih. Oke. Nah, sekarang kita udah punya tone shadingnya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke bikin untuk itemnya ya. Oke, item pertama kita akan bikin mungkin kayak apa ya, dia kayak include ke senjata kali di sini ya. Kayak entahlah apapun itulah. Oke, kita kayak bikin helm kali ya, helm kayak buat senjatanya gitu di sini. Terus di sini ada gunnya gitu, jadi bisa nembak gitu kan. Nah, tapi pertama kita akan bikin untuk spawnernya dulu. Ya, jadi spawnernya ini nanti itu dia akan memunculkan si senjatanya itu di mana gitu kan. Entah itu di tangan kah atau misalkan di kepala gitu kan. Kayak kita akan coba di sini aja nih ya. Jadi di kepalanya gini, tapi nanti tergantung teman-teman misalkan mau yang di mana, mau yang di kepala atau misalkan mau yang di tangan juga boleh. Oke, kita akan tambahkan yang di kepala dulu aja. Nah, pertama di bone-nya ini ya, di bone-nya ini kita select dulu nih si itemnya itu mau nempelnya itu di mana gitu kan. Misalkan kita mau nempelnya di kepala di sini ya. Sebenarnya di sini bisa juga di sini, tapi kita pilih aja yang ini. Kayak gini ya. Terus balik lagi ke object mode. Nah, kita akan tambahkan satu cube aja lah ya. Bentar dulu, ini kita shift S, cursor selected biar dia sejajar. Kemudian kita akan nambahkan cube di sini. Nah, ini adalah untuk spawnernya. Spawner itu apa? Jadi spawner itu adalah triggernya ketika misalkan itemnya itu dapat, kemudian nanti dia akan dimunculkan di mana, kayak gitu ya. Kita juga ubah ini jadi no collision dulu. Kemudian kita akan membuat parent dengan si bone-nya ini, karena nantinya kan dia akan mengikuti si bone-nya kan otomatis gitu. Nah, kemudian pertama kita seleksi dulu yang ininya, kita akan ganti aja menjadi spawner gitu ya. Spawner. Kemudian tekan shift, kemudian
kita tekan bondnya ini ya, pilih yang bondnya ini. Oh sorry, yang bondnya nih kayak gini. Jadi yang ini dulu ya, yang ini dulu. Jadi yang terakhir itu biasanya jadi triggernya ya, yang di select terakhir kayak gitu. Oke, kayak gini. Kemudian Ctrl P, di sini ada bond, kita pilih yang bond ya, kita agak kesini dikit. Jadi kalau misalkan kita play, nah lihat dia ngikuti dari si gerakan si bondnya itu ya. Nah nanti pun dia akan ada di sini gitu. Jadi nanti pun dia akan ada di sini yang apa namanya, itemnya itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan bikin si ininya sendiri ya, bikin si armornya ya kali ya. Kita akan bikin armornya. Kita mungkin tambahkan apa ya? Coba kita bikin dulu deh armornya, misalkan bentuknya itu kayak helm. Kita UV sphere aja, kita kurangi jadi 32 ya, kita jadi 10 aja lah coba. Ini tekan T ya, tekan T untuk munculin apa namanya kayak gini ya nih optionnya. Oke. Kemudian di sini kita mungkin akan hapus. Kita akan hapus, tekan B untuk seleksi kayak gitu, kemudian face. Nah jadi kayak gini ya, jadi ya bentuknya helm lah ya. Kita set smooth aja, kemudian tambahkan material Fresno. Warnanya apa ya kira-kira ya, agak biru kah, atau mungkin oh gini ya, biru tapi agak hitam. Nah kayak gini nih. Oke. Kemudian selanjutnya kita bikin ini dulu nih, biar agak ke bawah dulu, biar kayak helm aja gitu kan. Yep, segini aja nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambahkan kayak senjatanya ya, kayak untuk launchernya gitu lah. Silinder aja. Tekan T, ini kita kurangi lagi, misalkan jadi 10 lagi aja lah. Kenapa dikurangi? Jadi biar vertisisnya itu nggak terlalu banyak ya, dan nggak terlalu makan apa namanya performa juga nantinya ketika gamenya. Mungkin kalau misalkan awal gamenya kayak gini kan masih enteng banget ya, tapi ketika udah banyak banget aset di dalamnya itu biasanya akan agak lebih berat lah ya, karena vertisisnya bakalan banyak banget gitu, yang dibaca, yang di load dari si komputernya ke si ininya, si gamenya itu sendiri ya. Oke, ini untuk itunya ya, untuk apa namanya, untuk launchernya gitu. Kemudian kita duplicate lagi, agak kecilin lagi kayak gini ya. Oke. Oke, kayak gini. Kemudian launchernya ini misalkan bisa ke kanan sama ke kiri ya. Jadi dia bisa rotate, bukan kanan kiri, atas bawah sorry. Dia bisa ngerotate gitu kan. Kita select yang ininya aja nih di sini. Ctrl S, Shift S sorry. Kita tambahkan cube aja di sini. Kemudian SY biar agak tipis. Kemudian SZ kita ke atasin kayak gini nih. Duplicate lagi, pindahin ke sebelah sininya ya. Oke, nah kemudian mungkin di sebelah sini tuh kayak ada kabel kali ya, biar lebih apa ya, biar lebih, jadi kabel ke sebelah sininya lah, entah buat apa itu, yang jelas ya biar lebih ini aja, biar lebih kelihatan kayak di ini nih kali, di game-game gitu kan. Nggak apa lah, kita coba aja deh, coba aja. Nah kita bikin kabelnya itu, kita akan pakai di sini aja dulu deh. Kita ke object mode dulu ya. Kita akan pakai curve. Di sini ada bezier, ada bezier circle. Nanti kita akan tambahkan satu lagi. Ada circle di sini ya. Ada bezier circle. Nah ini adalah untuk yang kabelnya nanti. Kita giniin dulu, kita tarik ke bawah. Ini kita posisikan.
kayak gini ya, posisiin, kemudian yang ini giniin lah. Oke, ini kita agak siniin dikit. Oke, kita taruh situ, terus kita lagi. Terus nah jadi agak gini lah ya, agak nancep gitu ke belakang lah, kayak gitu. Posisikan, nah kayak gini ya. Terus di belakangnya sini ya, kita tambahin lagi, kita tambahin mungkin ini aja nih, kita ambil dari sini deh, kita C, bisa seleksi segini aja, lalu kita D atau duplikat, kita tarik ke bawah sini, terus agak rotate dikit, RY. Oke, nah kayak gitu ya. Oke, nah ini kan yang ininya nih belum jadi nih. Nah di sininya nih, di apa namanya, di optionnya di Bezier ya, di sini. Nah di sini ada namanya bevel object. Nah bevel objectnya kita pilih yang Bezier circle. Ini yang ini nih ya, ini yang ini nih. Nah kemudian kan terlalu gede, kita akan editnya tuh di sini di Bezier circle-nya nih. Kita kecilin aja, tekan S. Tekan S, kecilin terus sampai secukupnya lah ya. Oke, mungkin segini. Nah ini udah jadi ya. Nah kemudian tinggal Alt C, kemudian kita convert mesh from curve, meta, surf sama text. Yang ini nih. Oke, klik. Nah di sini itu udah jadi mesh, ya kan? Dia udah jadi mesh kayak gini. Nah terus ini tinggal kita hapus deh. Nah terus ini kan meshnya terlalu banyak banget ya, terlalu ini bakalan, ini bakalan berat banget nih kalau di load di game. Kita akan kecilin verticesnya atau meshnya dengan cara di decimate ya, di decimate kayak gini. Kemudian kita akan turunin, pastikan di object mode ya, kayak gini. Lihat, nah lihat dia agak ngecil ya, jadi dikurangi lah ya, dikurangi verticesnya. Whoops. Oke, kita coba dulu segini ya, kita apply. Nah ini sebelum, udah ya, oke, tinggal di apply dan lihat dia jadi lebih sedikit ya, walaupun jadi berantakan tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, yang penting ini jadi sedikit. Kalau misalkan mau dikurangi lagi silahkan, terserah teman-teman. Oke, nah ini kan sini ya, nah kita akan joinkan dengan yang ini, sip, tekan T, kemudian di sini ada join, mana join, oke. Kita tekan T lagi, nah kayak gini ya jadinya nih. Oke, jadinya objeknya kayak gini lah ya. Oke, mantap. Nah kemudian selanjutnya apanya lagi nih, ini kayaknya warnanya kita agak ubah dikit lah ya, ini jangan semuanya kayak gini gitu. Tambahin lagi new, assign dulu aja, kita jadi Fresnel. Warna apa nih enaknya nih, mungkin agak ini aja ya, agak putih aja deh dikit. Oke, agak putihan. Nah sama kabelnya juga nih, kabelnya juga. Nah ini buat seleksi kayak gini ya, misalkan ini kan satu semua nih, satu dalam satu mesh nih ya, satu objek, sorry. Nah misalkan kita mau nyeleksi satu objeknya aja, tinggal Ctrl L, itu terseleksi satu objek tertentu kayak gitu. Jadi satu objek yang emang punya meshnya yang bersangkutan ya, yang ada linknya gitu. Ini juga akan kita assign ke sini. Oke, nah ini boleh nih agak sedikit shiny gitu, shiny. Oke, whoops, wow, terlalu putih. Tuh, kok jadi putih gitu? Oh ya, hardnessnya, sorry. Oke, kayak gini ya. Oke, kemudian selanjutnya mungkin di sini kita tambahkan satu ini dulu aja nih, biar lebih keren aja ya lihatnya. Kita RZ90 ya, kemudian kita gedein mungkin kayak gini nih, jadi kayak ada buat kupingnya gitu ya. Kita RX,
Nah, kayak gini. Oke, satu lagi duplicate untuk sebelah sininya RZ 180. Mantap. Oke, sip ya. Jadi ada kayak gitunya lah. Oke, dan udah nih, udah jadi nih ya. Apa namanya, untuk si launchernya gitu. Jadi nantinya si itemnya ini nanti akan di load di sini kayak gitu. Oke, kita akan lanjut. Oke, nah caranya gimana ketika misalkan si player menyentuh ininya nih, menyentuh si ini, yang menyentuh si itemnya ini, kemudian tiba-tiba itemnya nanti akan ada di sini. Oke, nah caranya kita akan bikin namanya di sini itu. Oke, kita menuju ini dulu ya, menuju apa namanya, logic editornya. Nah, ininya akan pertama kita akan coba invincible. Ya, kita akan coba dulu. Nah, misalkan ketika di sini dia kan berarti ngambil ya, berarti dia collision. Nah, itemnya kita kan bikin dulu namanya, mungkin item apa gitu kan. Itemnya ini misalkan namanya itu, oh sorry, maksudnya di game property sini namanya apa ya, armor 1 gitu ya. Oke, kemudian di sini kita aktifin dulu jadi static. Nah, pertama kalau misalkan misalkan jadi pertama kali kalau misalkan si ininya nih, si siapa nih, si objeknya ini ya, si controllingnya itu ketika dia menyentuh si armornya ini, pertama armornya itu dia akan pindah ke sini dulu. Oke, ini kita hapus, bukan di sini. Berarti dia aktifnya itu pertamanya itu kan kalau dia bisa jalan itu di video selanjutnya ya. Itu selanjutnya di video sebelumnya itu yang di state kedua ya. Jadi aktifnya itu dia pertama kali itu di state pertama, ketika tekan 1 dia di state kedua gitu. Nah, berarti di sini ya. Nah, ketika misalkan dia collision dengan properti apa namanya tadi, armor ya, pertama kita akan bikin message di sini. Message-nya itu pertama akan ke si armornya dulu deh. Misalkan armor hilang, kita copy ya. Nah, ini akan membuat si armornya ini hilang dulu. Kita terima message-nya, kita paste di sini yang tadi. Di sini an object, edit object, kemudian an object. Nah, ini yang pertama nih. Yang kedua, balik lagi ke sini ya. Message keduanya adalah armornya apa ya, equip ya. Equip armor misalkan. Terus copy. Nah, jadi ketika collision itu apa yang akan terjadi? Pertama, dia akan mengirimkan pesan ya, mengirimkan pesan ke si armornya ini untuk hilang, yang ini kan. Kemudian di equip armornya ini dia akan mengirimkan ke sini. Gitu. Nah, terus di sini kita akan akan terima message-nya. Kemudian nah di sini baru kita akan bikin apa yang akan terjadi ketika dia menyentuh si armor. Berarti dia akan nge-equip ya. Nge-equipnya itu berarti kita akan ke edit object sini. Kemudian di sini ada namanya replace mesh. Nah, kita mesh-nya tinggal ganti ke si ini nih, yang sininya ya. Namanya armor aja deh. Ke sini nih. Oke, hilangin dulu. Wis. Hilangin ini ya. Oke, sip. Kita akan coba dulu. Kita akan coba. Nah, ininya berarti kita udah invincible ya. Kita coba play. Apakah dia bisa? Klik satu. Oke, dia nggak bisa ya. Ketika kita wait. Kok dia nggak hilang? Ketika ini collision dengan armor. Kok armor 1 sih? Wah, pantesan nggak bisa. Oh, kayaknya udah ada sih. Kita misalkan apa ya? Gun aja lah ya. Ininya jadi gun aja lah. Nah, di sini dia akan ke sini. Kita paste dulu propertinya.
sorry. Nah, dia udah hilang ya. Nah, kemudian harusnya dia itu muncul di sini nih. Muncul di sini harusnya gitu kan. Harusnya dia munculnya di atas sini. Oke, kita akan coba perlahan-lahan. Kita akan coba cari dulu. Coba ketika ketekan satu, klik. Nah, jadi si armor ini udah nempel nih, ya kan? Nah, jadi kayak gitu tuh. Ya, jadi dia udah sebenarnya udah nempel gitu kan. Udah nempel. Nah, caranya gimana? Jadi ketika ini kan harusnya berarti kan harus diadain terus lah ya. Ininya nih, apa namanya? Si ininya tuh. Jadi kita nggak bisa invincible. Kalau dia invincible, otomatis dia bakalan hilang juga ketika di equip. Nah, caranya gimana? Ini kan tadinya hilang ya harusnya. Jadi ketika kayak gini harusnya kan hilang kayak gini. Ketika dinyentuh dia ada gitu. Nah, berarti kita tinggal bikin aja. Ketika dia nyentuh yang si gun ini. Nah, yang equip armor ini berarti kan dia akan ada di sini ya. Nah, equip armornya dia message diterima, kemudian di visibility-nya kita tinggal aktifin. Nih, visible-nya jadi aktif kayak gitu ya. Kalau kita play kayak gini kan tadinya nggak ada ya. Tadinya nggak ada. Terus kalau misalkan kita klik kayak gini, nah jadi dia nempel tuh kan di si ininya lah ya, di si itunya lah, si objeknya gitu. Nah, tapi ini kan terlalu ini ya, terlalu kayak ke atas. Kita tinggal tarik aja di ke bawah ke sini, sesuaikan aja. Jadi kan dia akan otomatis tuh dari sini nih, dari pivot point-nya dia akan juga mengikuti pivot point si yang objeknya ini. Coba play. Kita tekan satu. Oke, terlalu bawah ya. Terlalu bawah dan terlalu kecil juga. Kita gedein atau kita gedein ininya kali. Kayak nggak masalah ya itu gede juga karena di sini kalau di editornya kita bisa hilangin dengan cara pilihnya jadi wire kayak gitu. Coba play. Nah, kurang dikit lagi. Oke, mungkin segini. Yap. Kayak gitu ya. Oke, mungkin agak bagaimana tuh ya? Agak di R terus RX RY dia agak gini ya, agak ke belakang gitu tuh. Coba play lagi, kurang dikit atau mungkin ininya kita RY. Nah, kayak gini ya. Satu, nah kayak gitu ya. Oke, nah sekarang dia punya itunya, tapi kurang bawah ya, masih kurang bawah kayaknya nih. Kurang bawah lagi, kita kecilin lagi deh. Kita kecilin ininya tapi kita gedein ini ya kali. Ngaruh nggak ya kalau misalkan itunya? Oh enggak, harusnya ini ya nih. Spawnernya yang harus agak lebih gede. Oke, dikit lagi. Ini kurang RY. Set gini ya. Terus ini agak oke, segitu. Coba play. Klik. Malah ke atasan. Ke bawahan, sorry. Terlalu bawah, coy. Play lagi. Nah, oke. Oke, segini aja kali ya. Oke, kayaknya segini aja nih untuk ininya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba bikin dia kayak granat launchernya gitu ya. Jadi ada launchernya gitulah intinya. Launchernya ini harusnya dia ada di sininya nih ya, di sini ya. Oke, pertama kita akan tambahkan dulu di sini empty plain axis. Wah, gimana tuh? Tes dulu cursor selected, kemudian di sini empty plain axis. Nah, ini akan kita pairkan dengan si spawnernya dulu. Ctrl P object. Nah, yang ini nanti akan jadi granat launchernya. Ya, kemudian ketika misalkan dia udah di-equip, nah kita akan bikin ininya dulu deh. Kita akan bikin yang misalkan mana nih keyboard ya. Kita untuk testing dulu aja. Kemudian di sini, oke, kita bikin pelurunya dulu. Mesh, kemudian UV sphere boleh lah. Di sini kita ganti jadi berapa ya? Jadi 6 mungkin. Ya, jadi lebih dikit. W kemudian shade smooth.
Oke, nah jadi dia nanti akan nge-spawn si ini nih ya, dia akan spawner si ini lah. Nah ketika tadi gimana, ketika kita tekan E, keyboard E, dia akan add object si pelurunya ini. Kita ubah jadi peluru. Oke, jadi dia akan spawn peluru ya kan, dan dengan tab jadi satu-satu begitu. Oke, nah kemudian kita akan bikin, ini kan dia agak ke sana ya, jadi ini RY dikit, jadi agak ke atas dikit. Nah dia nanti akan spawnnya ke sebelah sini, berarti itu ke axis X, sorry. Di edit object sini, linear velocity yang X nya kita akan tambahkan ya, jadi kalau misalkan kita, nah kemudian yang ini akan kita move ke layer berapapun asal dia tidak terload ya. Jadi misalkan dia di sini ya jangan sampai dia ada di sini lah kayak gitu, yang penting dia di hide kayak gitu ya. Kita akan coba play, kita tekan E. Oops, itu kan malah hilang. Oke, yang ininya kita ubah dulu jadi dynamic. Oke, ini kan terlalu dekat ya, sini aja kali. Kemudian kita play, tekan E. Nah muncul tuh ya, muncul tuh, tapi kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang gitulah ya. Nah di sini kita akan nonaktifin, berarti ini kurang nih, kita akan tambahkan lagi mungkin segini. Kita play, tekan E. Nah kayak gitu tuh, mau lihat kayak gitu terus ya. Oke, dan di sini kayaknya sih harusnya itu ini pakai yang ini kayaknya, bukan yang ininya nih. Jadi harusnya dari sini tuh ke sini nih. Ini ALTP dulu, clear parent. Kemudian kita akan parentkan ke si ini aja nih. Bukan nih, atau ke sini aja nih. Control P, object. Jadi kan dia tadinya kan diem terus ya harusnya ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ke arah sebelah sana terus. Terus kita kedepanin. Jadi kalau kita play, tekan E, nah jadi kayak nembak terus-terusan kayak gitu. Oke, ini kan 27 itu kan ke sebelah sini ya, terus kita akan tambahkan, dia agak sedikit set gitu ya, kita boleh tambahkan yang Z nya sini. Kita coba play, kita tekan E. Oke, kurang tinggi. Nah jadi gitu ya, jadi swing gitu, agak ke atas gitu lah pokoknya. Coba play lagi, tekan E. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Nah terus sekarang gimana caranya kalau misalkan si ininya ketika terload aja gitu, jadi dia cuma bisa ke nembak ketika dia ada si armornya ini ke equip ya. Oke, caranya berarti ketika mana yang tadi, nah ini ya, ketika dia bukan yang ini nih, mana tadi, nah ini dia nih, ketika dia collision dengan gun, kemudian gun akan equip dan dia akan hilang, kemudian yang ini bisa nembak gitu ya, berarti dia yang ini nih kita akan pindahkan dia ke apa namanya nih, ke state 2 ya. Kita akan pindahkan aja. Nah ini nih, ini untuk state-nya, kita tinggal pilih yang ke state kedua. Nah di sini di state pertama kita akan terima ininya nih, equip armornya. Jadi ketika di state pertama, message akan kita terima yang equip armor, kemudian state-nya akan berpindah ke state kedua, kayak gitu ya. Whoops, sorry, sininya N, kita kayak gini nih. Oke, kita akan coba play. Oke, nah ini ketika kita tekan E, sekarang kan nggak bisa nih ya, kita tekan E sekarang nggak bisa karena dia belum kita equip. Kita akan coba equip dulu deh. Kling. Nah ini kan udah ke equip ini ya, kita akan coba tekan E. Kling. Nah kayak gitu tuh. Oke, dia kayak gitu. Nah tapi ini harus kita posisikan dulu, dia agak tinggi di sini kurang lebih. Coba play, gimana tadi, set. Oke, equip, terus tekan E, kurang ya. Nah cuma kan nanti kita bisa nambahin kayak bikin animasi juga kan,
terus bikin pokoknya nanti kita akan coba tambah-tambahin lah beberapa beberapa apa namanya animasinya biar lebih bisa kayak kelihatan nembak lah ya, kayak gitu. Oke, kita equip, kemudian kita tekan E. Nah, kayak gitu ya. Nah, cuma kan nanti dia kan nggak akan bisa gerak-gerak gini dulu ya. Ini kan dia terus gerak-gerak kayak gini nih. Kalau nembak ya ntar dia kita kasih animasi nembak kayak. Nggak kayak gini-gini, nggak goyang-goyang kayak gini. Ini kurang atas, kurang sini. Kita tekan play lagi. Klik. Nah, kayak gitu. Kemudian tekan E. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia munculnya di sebelah situ gitu kan. Oke, kita akan coba lihat dari kamera. Oke, kita tekan play. Nah, kayak gini, kemudian equip. Kita tekan E. Nah, kayak gitu tuh. Jadi dia ada apa namanya? Ada nah gitu tuh. Oke. Sip. Oke, nah kayaknya untuk video kali ini cukup itu aja ya. Jadi sekarang nambahin kayak equip sama nembak-nembaknya aja. Dan di video selanjutnya mungkin kita akan coba bikin animasi si nembaknya. Jadi kelihatan ya dia nembak gitu kan. Kalau ini kan kita masih kayak dia diem aja gitu kan, kayak idle aja gitu yang ngeplay pas dia nembak kayak gitu. Oke, mungkin itu aja video dari gue Lukman Dayat. Dan jangan lupa subscribe, like dan share, dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di bawah. Terima kasih dari gue Lukman Hidayat, sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya.